Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bengkel saya. Terima kasih yang selalu mensupport video saya. Semoga bermanfaat, sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Bagi teman-teman yang belum menjalankan kewajibannya, selalu saya ingatkan untuk menjalankan terlebih dahulu. Jangan sampai pekerjaan Anda itu melalaikan kewajiban Anda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang awal mula pembukaan bengkel ya, atau tips pemula untuk buka bengkel ya. Jadi saya buka bengkel itu kurang lebih 8 atau 10 tahun teman-teman. Nah, awal mulanya juga saya ikut orang ya. Saya dari lulus SMK kemudian ikut orang. Nah, saya buka bengkel itu di rumah teman-teman. Jadi tidak di jalan raya ya, ini adalah rumah gang dan itu sangat pedesaan ya. Nah, mungkin lain kali kita akan bahas juga tentang perbengkelan rumah saya ya. Nah, tapi kali ini saya akan membahas tentang tips pemula untuk buka bengkel supaya dapat pasien dan juga ramai. Teman-teman mungkin mengalami ya sistem keahlian dulu. Yang pertama adalah ilmu ya. Ilmu itu sangat penting bagi pemula yang mau membuka bengkel. Itu adalah intinya adalah mempunyai ilmu tentang perbaikan sepeda motor. Nah, jadi kalau tidak mempunyai ilmu ya, itu percuma teman-teman. Apalagi kalau kita memang kalau mungkin di jalan raya tidak masalah ya, karena kita sebagai bos dan menggaji karyawan ya. Tapi kalau di desa itu kualitas kita itu benar-benar diuji di kurang lebih 5 bulan ya, 6 bulan itu kita diuji teman-teman. Karena ilmu itu sangat penting. Bagaimana kita memperbaiki sepeda motor dengan biaya yang murah ya, dengan biaya yang murah dan hasilnya memuaskan. Itu kalau di desa. Yang pertama adalah ilmu ya teman-teman. Yang kedua adalah teman-teman harus mempunyai pembeda ya, karena persaingan bengkel ya, mungkin kalau dibilang persaingan sebenarnya tidak layak ya, karena memang kita mempunyai ilmu, kita sudah layak buka ya kita buka bengkel ya. Memang hukumnya seperti itu, ketika kita ikut orang, kita sudah mampu membuka ya kita buka bengkel, itu hukumnya seperti itu sudah sering terjadi. Dan itu mungkin bukan persaingan ya, tapi dalam bidang bisnis itu memang persaingan. Nah, di dalam persaingan itu kita membuka bengkel itu harus mempunyai pembeda ya. Kita benar-benar harus mempunyai pembeda supaya apa? Menarik pelanggan. Karena kita sebagai pemula kita harus mempunyai pembeda dari bengkel yang sudah lama buka. Nah, kalau mungkin ya, ini adalah salah satunya, biasanya rata-rata bengkel adalah buka dari jam 8 ya, jam 8 terus tutupnya jam 5, jam 4. Nah, kita di start di awal atau sebagai pemula kita mungkin buka bisa jam 6 pagi ya, kemudian tutupnya jam 8 malam ya, karena kita di desa. Kalau di kota pun kalau sebagai pemula kita sebagai bosnya dan sebagai mekaniknya juga itu tidak masalah ya, apalagi sistem kita tempatnya itu ngontrak teman-teman. Itu benar-benar kita harus mencari pelanggan ya di tahun pertama itu sebanyak-banyaknya. Nah, karena apa? Ketika kita buka pagi jam 6 ya, otomatis orang-orang yang memang pagi berangkat kerja motornya mungkin macet ya, atau berangkat ke sawah mungkin motornya macet, itu nantinya dengan sendirinya ya itu kita harus si konsumen itu datang ke kita. Karena Pak, yang buka itu baru kita jam 6 pagi kita harus sudah buka. Itu ketika motor-motor pagi itu yang macet itu datang ke bengkel kita teman-teman. Nah, tutup jam 8 ketika mungkin ya dari siang atau dari pagi sampai sore si konsumen itu pada sibuk kerja dan mau membenarkan motor supaya paginya bisa digunakan untuk kerja, itu bisa datang ke kita itu malam ya. Ini jam 7 ya, jam tengah 8 itu datang ke kita agar supaya paginya itu bisa dibuat kerja kendaraannya. Itu adalah pembeda, sebagai pembeda kita buka bengkel pemula teman-teman. Tutupnya itu jam 8 ya, bukanya itu lebih awal ya, jam 6 pagi itu tidak masalah teman-teman. Itu menurut saya juga sebagai awal yang baik itu seperti itu. Nah, kemudian selain itu adalah aktif teman-teman, karena kita bengkel pemula itu kadang mungkin belum punya pelanggan. Jadi kita harus benar-benar aktif dalam jangan sampai itu bengkel kita tuh kelihatan sepi. Nah, dengan cara apa? Kita bisa membenarkan walaupun motor kita tidak rusak, kita berusaha selalu kelihatan bekerja ya, agar supaya orang yang lewat, wah
bengkelnya tidak sepi ya, bengkelnya ramai. Nah, itu seperti itu. Jadi kita harus aktif kerja, dan walaupun motor kita kalau ketika tidak ada motor yang diperbaiki minta orang lain, itu motor kita nggak apa-apa. Motor itu sebagai promosi ya, kita perbaiki terus di depannya itu kita perbaiki supaya orang lewat itu benar-benar kita sedang kerja ya, jadi tidak sepi. Nah ya, mungkin terus yang seterusnya adalah usahakan ya teman-teman ya, usahakan tuh kunci-kunci tuh jangan terlalu rapi. Jadi kita biarkan saja ya, ketika kita membenarkan motor kunci-kunci berantakan itu kita biarkan saja, karena nanti auranya tuh gimana ya, ada aura tersendiri ketika kunci-kunci itu berantakan ya. Bengkel umumnya kan berantakan teman-teman ya, jadi biarkan saja kunci-kunci berserakan ya, itu biarkan saja. Ketika mungkin ya banyak orang lewat ya, berarti itu bengkelnya sedang istirahat atau mekaniknya sedang istirahat, karena kunci-kuncinya itu masih berserakan ya. Beda dengan kalau kunci-kuncinya rapih ya, itu ada orang tersendiri, oh itu bengkelnya sepi ya, mungkin kualitasnya kurang baik. Itu seperti itu kalau kuncinya terlalu rapi. Itu prinsip saya atau mungkin pemikiran saya seperti itu. Jadi biarkan saja kunci-kunci berantakan dulu ya, sebelum kita tutup biarkan saja ya. Itu adalah salah satu mungkin penarik ya, penarik konsumen ke kita. Kemudian adalah pelayanan teman-teman. Pelayanan itu sangat penting ya. Bagaimana kita melayani konsumen ya, itu juga kita harus mencari pembeda ya, lebih ramah mungkin ya, lebih ramah, kemudian dengan obrolan-obrolan lainnya mungkin menyambung ya, walaupun mungkin bukan kita tidak tahu tentang obrolan itu apa, yang penting kita menyambungkan dengan si konsumen. Nah kemudian ketika mungkin kita menurunkan mesin ya, kita belah mesin ya, turun mesin yang agak berat itu kita selalu menjalin silaturahim. Jadi mungkin seminggu ya atau 3 hari setelah turun mesin kita WA ya, kita kabari konsumen gimana keadaan kendaraannya ya, gimana, ada keluhan atau tidak. Itu nanti akan menjalin silaturahim dengan kita selalu menanyakan kondisi kendaraan yang baru kita perbaiki teman-teman. Nah kalau mungkin waktunya ganti oli kita bisa WA ya, itu mas itu kendaraannya waktunya ganti oli, walaupun tidak ganti oli di kita ya, tapi kita menjalin silaturahim teman-teman. Dengan sendiri nanti insya Allah pelanggan juga akan kembali ke kita. Itu adalah sistem-sistem bagi pemula yang memang benar-benar ingin bengkel kita ramai. Itu kita telaten mengabari konsumen-konsumen yang sudah kita perbaiki, itu kita kabarin gimana keadaan kondisi kendaraan kita, kendaraan konsumen itu kita kabarin terus. Dan itu adalah salah satu pemasukan teman-teman. Nah nanti dengan sendiri ketika pelayanan kita memuaskan, kita tidak membutuhkan lagi sales seperti itu, karena sales terbaik ya itu adalah konsumen kita. Dengan sendirinya konsumen kita itu akan mengabarkan ke orang lain, mungkin ke tetangganya itu, wah kita benarkan motor di sana itu baik ya, pelayanannya baik, hasilnya memuaskan dan masih tetap dikontrol. Jadi seperti itu, kita tidak perlu mengumbar-umbar keahlian kita atau perbaikan sepeda motor, nanti otomatis pelanggan yang akan menyebarkan. Jadi mungkin seperti itu dulu teman-teman ya. Nanti kalau untuk peralatan ya, atau mungkin spare part itu kita bahas di lain lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.